Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah, dengan kudrat iradah inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sahabat Ustaz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah ta'ala muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan kajian kemarin. Mudah-mudahan ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Baraya yang saya cintai dan Allah muliakan, kemarin kewajiban sebagai seorang anak terhadap orang tuanya yang masih hidup adalah 10. Kemarin baru 1, 2, 3. Sekarang keempat, kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya itu adalah wal ito'atu in amaro goero maksiatin. Artinya baraya kewajiban seorang anak, kewajiban budak terhadap orang tuanya adalah taat kepada perintah orang tua. Tetapi perintahnya itu perintah yang selain maksiat. Jadi sebagai seorang anak harus mentaati, mematuhi, ngalaksanakeun nyubadanan kana panitah anu jadi indung bapa. Dengan catatan panitah anu ulah melanggar aturan agama. Kayak upamanya orang tua marintah ke warung, itu harus taat, harus melaksanakan. Orang tua upamanya merintah beliin upamanya baju, orang tua merintah untuk ninyuh kopi gitu nya, dan sebagainya. Tetapi tidak semua perintah orang tua harus kita taati. Apabila orang tua merintah yang bertentangan dengan agama seperti maksiat, baraya itu tidak boleh ditaati. Tetapi walaupun bertentangan dengan agama, tetap kita harus baik kepada orang tua. Jadi jangan bilang ya bukan atau ngomong anu lain-lain. Pamana kolot nitah goreng, nitah maksiat, nitah joget depan. Mohon maaf ya, nitah joget atau kolot titah zina, atau kolot titah mabok, mohon maaf, atau kolot titah maling. Itu mah karena bertentangan dengan hukum agama, bahkan bertentangan dengan hukum negara, itu mah tidak ditaati, tidak dituruti, teu dilaksanakeun ge teu nanaon. Karena baraya itu mah bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan hukum negara. Mabuk bertentangan dengan hukum Allah, tidak boleh. Negara juga tidak boleh. Mencuri baraya tidak boleh. Maling sari dalam agama, dalam negara tidak boleh. Bahkan hukum Islam kalau kita maling itu sesuai dengan aturan Islam, bahkan bisa-bisa itu dipotong tangannya gitu nanti ke depannya.
maling, potong tangan yang kanan, maling lagi, potong tangan yang kiri, maling lagi, potong kaki yang kanan, maling lagi, potong kaki yang kiri. Bahkan hukum Islam itu nanti ke depannya insya Allah akan saya jelaskan. Di hukum negara juga tidak boleh maling. Nah, jadi itu bertentangan dengan agama, itu tidak boleh. Nah, gitu ya. Tidak boleh. Walaupun orang tua menyuruh, itu tidak dilaksanakan juga, itu gak apa-apa. Karena itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baraya semuanya, walaupun orang tua kita menyuruh bermaksiat, menyuruh melaksanakan pekerjaan yang munkar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita harus berbicara yang baik. Hati kita, ucapan kita harus baik. Jangan sampai umpamana bapak mah mama suka gelo goblok, entah mabuk, entah maksiat, jangan. Tetap harus dengan lemah lembut. Nah, jadi walaupun orang tua menyuruh kita melakukan maksiat, kita tahu itu maksiat, tapi kita harus mengeluarkan dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua kita. Apalagi orang tua kita baik. Kita harus baik. Walaupun orang tua menyuruh jelek juga, kita tetap harus baik kepada orang tua. Kenapa? Karena ada contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seorang nabi. Bapaknya itu kalau nggak salah tukang nyenan tapekong, berhala, patung. Nah, kalau nggak salah ya. Kalau ada yang menyebutkan itu bapaknya itu Ajar. Ada juga yang menyebutkan Ajar itu bukan bapak aslinya, tapi bapak angkatnya gitu. Tetapi walaupun Nabi Ibrahim bapaknya bertentangan dengan agama, bertentangan dengan perintah Allah, dengan syariat Nabi Ibrahim, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapaknya bukannya menyembah lagi kepada tapekong, bahkan dia pembuat tapekong, berhala, patung gitu. Tetapi Nabi Ibrahim dia sikapnya baik kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Tidak memusuhinya, cuma mengingatkan doang. Tidak dimusuhi, untuk dicabok. Jadi jangan, walaupun bapak kita, ibu kita menyuruh kita berbuat jelek, berbuat buruk, tong dicabok, tong ditampilin kolot gimana lah. Tetapi kita harus berbuat baik. Bahkan orang tua kita apabila ada di jalan yang salah, kita harus berbuat baik. Bahkan kita doakan, ya Allah, semoga orang tuaku diberikan taufik hidayah. Kasihan, saya lihat rambutnya udah putih, saya lihat pendengaran anak didengar geus tepati ngadenye, panona geus teu jelas, leumpang lagi geus sarang peolan tapi masih kena resep main judi. Main judol. Saumpamanya mohon maaf doakeun. Semoga ya Allah bapakku dikasih hidayah, ya Allah doakeun tuh entong dipasean, entong dicarekan komo dicabok mah bapak entong. Doakeun. Atau mohon maaf Baraya, kalau kita punya ibu kita umpamanya udah tua, masih resep main-main maksiat, umpamanya main joget-joget, yang mohon maaf ya. Mohon maaf umpamanya, kita doakan tong dicalekan komo dicabok ditenggel inung pada joget komak kolot ngelapun joget umpamanya tempo buuk nenggus bodas umpamanya udah kuda putih, upamanya melihat udah gak jelas gitu, kenapa masih kasih gitu, kena wae, jangan. Kita doakan, kita nasihati mohon maaf, ujang atau neng lain te sopan, bukan tidak sopan, tapi nengnya kamu sabab mak teh lain-lain ge inung neng inung ujang, sanajan batur alus, batur pager, teu bisa diaku da lain indung neng lain indung ujang. Indung neng indung ujang mah emak, kan ujang mah karunya ka emak, sabab umur mah memang teu nyaho, tapi emak teu umur udah lanjut usia. Walaupun gitu, umur tidak tahu bahwa ujang yang maut duluan, emak mau maut, tetapi
Kusabab sangat dohir, emak udah tua, saya sayang sama emak, mak tinggalkan pekerjaan itu. Mohon maaf, pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh agama itu tinggalkan, mak. Nah gitu ya. Selain kita nasihat orang tua kita, bapak kita nasihat tuh, bang bapak udah jangan suka gitu, udah tua. Bapak itu udah anak udah pada gede, udah banyak ya cucu, malu bapak sama orang lain. Kesananya kita malu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bapak umur udah tua. Siapa tahu umur bapak tidak akan nyampe lagi ke tahun 2007, 2027 gitu ya. Nah, selain kita nasihati ibu kita, nasihati bapak kita, yang paling utama kita doakan habis sholat. Ya Allah, semoga orang tuaku dikasih hidayah ya Allah. Semoga orang tuaku ditunjukkan ke jalan yang diridhoimu ya Allah, gitu ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mohon maaf baraya, apabila orang tua kita umpamanya salah di jalan, salah jalan, tetap kita harus baik. Kita tidak boleh memusuhi kedua orang tua kita. Karena walaupun bagaimana, orang tua harus kita hormati. Jangankan orang tua kita sama agamanya, sama-sama Islam, orang tua kafir pun kita umpamanya punya ibu, punya bapak, beda agama. Kita agama Islam, orang tua kita agamanya bukan agama Islam. Tetap kita harus menghormati, menghargai. Dicontoh dari Nabi Ibrahim menghormati bapaknya, yaitu ajar. Yang dia ajar itu baraya suka buat berhalak untuk ibadah. Jadi kita apalagi bapak kita Islam, ibu kita Islam, kita harus menghormati. Para semuanya, sekian kajian dari saya. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Khusus untuk saya, umum untuk kita semua. Khud masofa dak makada. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.